warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain, amma ba'du. Bagaimana kabar kalian? Baik? Alhamdulillah kalau baik. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama untuk membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pembelajaran mapel Quran Hadis kelas 5 Madrasah Ibtidaiyah dengan materi sebagai berikut. Materinya adalah bacaan hukum mim sukun atau mati. Sebelum Bapak menjelaskan pembelajaran hari ini, terlebih dulu kalian membuka buku paketnya, yaitu buku paket Al-Quran Hadis pelajaran ketiga tentang hukum bacaan mim sukun atau mim mati. Al-Quran adalah pedoman hidup umat Islam. Di dalamnya terdapat petunjuk bagi umat manusia. Sebagai anak muslim, kita sangat mencintai Al-Quran. Dengan mengikuti petunjuk di dalamnya, kita akan selamat di dunia dan akhirat. Nah, sebagai bukti kecintaan terhadap Al-Quran, kita membaca setiap hari, bukan sekedar membaca, melainkan mengamalkan isinya. Dalam Al-Quran terdapat banyak hukum bacaan, seperti Al-Qamariyah dan Al-Samsiyah, Gunah, Mat, Qalqalah, serta Ijhar dan Ikhfa. Pada pelajaran ini, kita membahas hukum bacaan mim sukun. Belajar membaca Al-Quran dengan baik dan benar tidak hanya di sekolah, tetapi bisa di mana saja, bisa di TVK atau di rumah. Ini Taman Pendidikan Al-Quran ya nak ya. Kalian bisa belajar bersama kakak yang lebih paham tentang bacaan Al-Quran. Jika di rumah kalian bisa minta bimbingan oleh ayah atau ibu. Membaca Al-Quran harus sesuai kaidah tajwid agar benar bacaannya. Jika hal ini diabaikan akan berakibat fatal. Mengapa demikian? Karena dapat mengubah arti atau makna. Oleh karena itu belajar tajwid sangatlah penting. Belajar tajwid itu hukumnya fardu kifayah. Tetapi membaca Al-Quran dengan baik dan benar hukumnya wajib. Jadi fardu kifayah ini ya anak ya, kalau satu saja, contoh ya, misalnya satu saja di dalam kelas ya, kita di ruang lingkup kecil saja dulu. Kalau tidak ada yang bisa baca Al-Quran dalam satu kelas, misalnya kelas 5, itu semuanya dosa. Tapi kalau ada sudah satu yang bisa, yang lain tidak dosa. Gugur dapat satu yang bisa. Tetapi membaca Al-Quran dengan baik dan benar hukumnya wajib. Tetapi kita sebagai seorang muslim wajib membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Ya. Oleh karena itu kita perlu belajar ilmu tajwid agar kita dalam membaca bacaannya benar. Lalu apa itu ilmu tajwid? Ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Dalam belajar ilmu tajwid, tentu kita harus sudah mengetahui huruf-huruf hijaiyah. Dan membaca huruf tersebut, salah satu ilmu tajwid adalah hukum bacaan mim sukun. Mim sukun atau mim mati mempunyai 3 bacaan, yaitu yang pertama ikhfa sapawi, yang kedua idgham mimi, yang ketiga ijhar sapawi. Jadi ada 3 ya Naya, ada 3 ingat. Ada 3 ya. Yang pertama adalah ikhfa sapawi, yang kedua idgham mimi, yang ketiga adalah apa? Ikhfa ijhar sapawi maksud Bapak ya. Ijhar sapawi.
Baik, untuk pembelajaran hari ini Untuk hari ini kita membahas cukup satu pembelajaran saja. Adalah sebagai berikut. Adalah ikhfa safawi. Jadi yang pertama tadi adalah ikhfa safawi. Ya, apa itu ikhfa safawi? Baik, dengarkan penjelasan Bapak berikut. Secara bahasa, ikhfa artinya samar, ya. Ikhfa artinya samar, ya. Sedangkan safawi artinya bibir, ya, bibir. Adapun menurut secara istilah, ikhfa safawi berarti menyuarakan lafal dengan samar-samar di antara dua bibir, dua bibir dengan mendengung. Bacaan ikhfa safawi terjadi apabila mim, ya. Apabila mim ya, nih mim, nah mim mati ya, bertemu huruf dengan ba, ya, bertemu huruf dengan ba, ya, mim mati bertemu dengan apa? Mim mati bertemu dengan ba. Cara membacanya adalah dengan menyamarkan bacaan mim sukun mati di bibir sambil didengungkan. Baik, nah contohnya sebagai berikut ya, Bapak contohkan ya. Mim mati, ini mim mati ya, mim mati ya, mim mati nih, mim mati ya. Bertemu dengan huruf ba. Nah, ini huruf ba. Nah, huruf ba ya. Contohnya ya, Bapak contohkan cuma 3 contoh saja di sini. Yang pertama, tarmihim bihijarah. Nih mim matinya ya. Nah, bertemu dengan ba nih. Nah, ya ba nih ba-nya ya. Jadi dibaca tadi apa? Cara membacanya lah dengan menyamarkan bacaan mim sukun atau mati di bibir sambil didengungkan. Tarmihim bihijarah. Tarmihim, mimnya disamarkan. Tarmihim bihijarah. Jadi mimnya apa? Bibir kita tarmihim bihijarah. Tarmihim bihijarah. Jadi agak dirapatkan sedikit ya. Cara membacanya adalah dengan menyamarkan bacaan ya. Dan didengungkan. Bibirnya juga dirapatkan sedikit. Tarmihim bihijarah. Contoh yang kedua. Inna rabbahum bihim inna rabbahum bihim bahum bihim. Nah, ini ya. Nih ya, mim mati nih ya. Dengan ba. Nah, ya. Inna rabbahum bihim. Inna rabbahum bihim, ya. Ya. Berarti contoh yang selanjutnya lagi. I'tasim billah. Nah, nih mim mati ketemu ba nih mim matinya. Mim matinya yang Bapak kasih lingkar bertemu ba ya. I'tasim billah. I'tasim billah. Nih mim dengan ba. I'tasim billah. Nah, ya. Ya. Semoga untuk pembelajaran hari ini anak-anak dapat mengerti ya. Jadi hari ini yang pertama saja yang Bapak bahas yaitu ikhfa safawi. Jadi Bapak ulang ya. Arti ikhfa safawi, arti ikhfa adalah samar, sedangkan safawi artinya bibir. Adapun menurut safawi secara istilah ikhfa safawi menyuarakan lafal dengan samar di antara dua bibir dengan mendengung bacaan ikhfa safawi terjadi apabila tadi mim mati bertemu dengan
ba ya. Contohnya tadi sudah Bapak bacakan, salah satunya tarmihim bihijarah inna rabbahum bihim i'tasim billah. Alhamdulillah, untuk pembelajaran hari ini telah kita laksanakan. Semoga anak-anak sekalian dapat memahami materi yang Bapak sampaikan. Pada hari ini materinya adalah materi bacaan idgham. Yang mana idgham tadi terbagi berapa anak-anak? Terbagi 2. Betul sekali. Yang pertama adalah idgham biguna dan idgham bila guna. Huruf idgham biguna terdiri dari 4 huruf, sedangkan idgham bila guna ada 2 huruf. Kalau digabung huruf idgham menjadi 6 huruf, atau yang lebih kita singkat tadi apa anak-anak? Yaitu kalimatnya yarmiluna. Ya, ra, mim, lam, waw, dan nun. Ya, itulah huruf idgham. Sekali lagi untuk anak-anak Bapak, semoga pada pembelajaran hari ini kalian dapat mempraktekannya di rumah, dan juga semoga kalian selalu sehat walafiat di dalam masa pandemi ini. Baik, Bapak akhiri pembelajaran hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.